ketika ia mengalami al-makhadu, rasa sakit atau melahirkan, rasa mulas karena akan melahirkan, ila jid'in nakhlah, terpaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma, yakni menyandarkan dirinya. Lalu ia melahirkan. Perlu diketahui bahwa sejak peniupan malaikat Jibril hingga melahirkan hanya memakan waktu sesaat saja. Jadi cepat. Bukan seperti normalnya orang hamil. Qalat ya laitani, dia berkata, aduhai alangkah baiknya aku. Di sini menunjukkan ungkapan kekecewaan. Mitu qabla hadza, mati sebelum ini, yakni sebelum perkara ini. Wa kuntu nasyam mansiya, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Maksudnya tidak dikenal dan nanti tidak disebut-sebut. Fanadaha min tahtiha, maka Jibril menyeru kepada Maryam min tahtiha, dari tempat yang lebih rendah. Pada saat itu malaikat Jibril berada di tempat yang lebih rendah daripada tempatnya Maryam. Alla tahzani, janganlah kamu bersedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, yaitu sebuah sungai yang dulunya kering kini berair kembali berkat kekuasaan Allah. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, yang ada pada saat itu kering. Jadi pohon kurma yang disandari oleh Maryam itu adalah pohon kurma yang kering. Tusaqit, niscaya pohon itu akan menggugurkan. Ini asal kata dari tusaqit adalah tatasaqat. Kemudian ta yang kedua itu diganti menjadi sin. Selanjutnya diidghamkan pada sin yang kedua, dan menurut qiraat yang lain tetap dibaca seperti lafaz asalnya. Jadi kalimat tusaqit ini bisa dibaca juga dengan tatasaqat. Asalnya adalah tatasaqat. Alaika rutaban, buah kurma kepadamu, yaitu lafaz rutaban ini menjadi tamyiz dalam bahasa Arab. Janiya, yang masak-masak. Jadi kalimat janiya ini yang masak menjadi sifat dari kalimat rutaban tadi. Jadi kurmanya itu masak. Fakuli washrobi wa qarri aina, fakuli maka makanlah dari buah kurma yang masak itu, washrobi dan minumlah dari air sungai kecil itu, wa qarri aina serta bersenang hatilah kamu dengan anakmu itu. Selamat yang dimaksud kata malaikat Jibril, selamat bersenang, bergembira hati dengan anakmu itu, atau dengan kata lain, kamu menjadi tenang dengan adanya anakmu itu sehingga kamu tidak memikirkan hal-hal yang lain. Fa imma taroyinna, jika kamu melihat minal bashari ahada, seorang manusia kemudian menanyakan kepadamu tentang anakmu itu,
Fakuli inni nadartu lirrahmani sawma. Maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar saum untuk Tuhan yang Maha Pemurah, dengan menahan diri untuk tidak berbicara, baik mengenai perihal anaknya ataupun orang-orang lainnya. Nah, hal ini terbukti dengan perkataan selanjutnya, falan ukallimal yauma insiya, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini, sesudah kejadian ini. Jadi di antara kita ambil pelajaran, ketika pembicaraan kita malah akan menjadi fitnah yang berkepanjangan, lebih baik jangan berbicara. Karena percuma meyakinkan orang yang tidak percaya, dan percuma menjelaskan kepada orang yang sudah percaya. Nah, orang sudah percaya tidak usah dijelaskan. Jadi ketika Maryam punya anak, takut Maryam ini masih kebuda kau orang dia anak dikit bah tata mobil orang katanya anan siapa je jawab anan ko toko itu dulu ni tak benih kan repot ya. Mohon paham dengan tak ada. Jadi cara menghentikan fitnah itu ya diam, jangan jawab, jadi jawab ada leng-leng. Jadi kita ambil hikmah yang selanjutnya. Allah menjamin rezeki Maryam ketika Maryam sendirian. Ini Maryam melahirkan sendirian. Jadi ketika ditiupkan ruh oleh malaikat Jibril ke dalam perutnya Maryam, kemudian Maryam hamil, berapa menit kemudian langsung melahirkan. Nah, kalau dikatakan ini anaknya Maryam, orang kan tidak percaya kan? Karena Maryam tidak hamil. Versi manusia ya, karena mereka tidak tahu kalau Maryam itu hamil. Soalnya cepat gitu. Jadi tidak nunggu berbulan-bulan. Masih ingat ya tadi malam Siti Maryam pergi ke timur rumahnya, kemudian Siti Maryam membuka pakaiannya, mengganti pakaian. Setelah itu datang malaikat Jibril dengan wajah manusia, dengan bentuk fisik manusia, dengan wajah yang tampan, ganteng. Malah Siti Maryam berkata, qalat a'udzu birrahmani, aku berlindung kepada Allah yang Maha Pemurah daripada engkau. Aku berlindung kepada Allah daripada kamu. Katanya malaikat Jibril, Maryam jangan takut. Aku ini hamba Allah yang diutus oleh Allah, Rasul Allah, utusan Allah. Yang diutus oleh Allah untuk kamu, untuk memberikan kabar gembira, untuk meniupkan ruh kepadamu. Bagaimana aku punya anak padahal aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki siapa manapun. Katanya malaikat Jibril, begitulah ketika Allah berkehendak. Langsung serop, ngandung, langsung lahir. Saya lahir ke TV. Allah. Jadi memang waktu melahirkan itu memang sakit. Sampai Maryam berkata, apa? Qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Aduhai, alangkah baiknya aku seandainya aku mati sebelum ini. Sakit memang. Mengena muntut ring terke kereng tua pikir boleh. Dan orang tua itu kepada kita salanjeng apa kun ngangkep anak. Tak Allah teti profesor doktor. Ring tua ngangkep anak anak pakun tak tahu apa. Sedangkan anak kadang beda kesalahpahaman sampai atau karuan ring tuana. Sejak ring tuana lebih bagus. Cananan anak lebih bagus. Cananan bungko rela profesor.
Ijan reng tuan, ijan reng tegala bukan profesor kok bakun reng tuan profesor berarti kan renggian ni. Itu pandangan reng tuan nganggep anak tak tahu apa. Anak nganggep dirinya sudah tahu segalanya. Maka kata guru saya, jangan pernah kau ajari orang tuamu berbicara dengan pembicaraanmu, karena yang mengajari kamu berbicara adalah orang tuamu. Jadi yang ngajarin kita berbicara ini orang tua kita. Setelah kita bentar, pasti ngajari boleh nah. Ekoca Abu Jai aing sakara. Nyemon kareng tua cek magawan. Cara ngadepin reng tua nengeneng. Kemudian Siti Maryam bilang oleh malaikat Jibril, wahai Maryam, sudah jangan takut. Allah menyediakan. Biasanya orang yang hamil ini kan lemes ya. Saya dikasih pesan sama Ustadz Mamat dulu. Nah ini ke Aftar bi Rohim. Mun kasih sepo ini kan lah sudah pengalaman. Antum kalau nanti istrinya lahiran, antum harus gorengin. Le tahu antum dek remor yang melahirkan. Allah. Ternyata saya lahir anak itu, saya mau berdiri mati tak nangis. Saya mati tak nangis. Kenapa mak nangis? Karena saya yakin insya Allah orangnya soleh soleha. Jadi pasti masuk surga bi Allah sepura. Tak nangis ya. Orang yang mati tak nangis. Kanca tak mati tak nangis. Mana orang yang soleh saya yakin masuk surga. Masuk surga pasti kata nangis kan? Mana orang yang jahat Ustaz, gimana tangis? Ini ujar yang jahat lah torot. Mana yang jahat usah tangis, kebunga. Tapi ketika Ammar lahir, celegen gula si Aden, kan Aden kan, bisa Aden, Pak, ya, jangan bidan, dek bisa Aden dek, Allahu Rabbi jangan gula nengat teh, hari tak tahu juga Ustad belanya, kita nyaki bisa Aden, celegen si Aden, ya Allah, ternyata nih gini gula lamba. Nih gini kunsa lengan. Berarti iya subi reng tua selama 2 tahun luar biasa. Pak bila raja pak teroka. Bedabi. Mangana mon abi mon kal macam kan. Cek saking tahu cek cengkala petes ki gini. Kemudian katanya malaikat Jibril, nanti akan ada sungai di bawahmu nanti. Sungai itu kering dulu, tapi dengan izin Allah sungai itu akan mengalir air. Wa huzzi ilaiki bijid'in nahlah. Dan goyangkan pokok kurma yang sudah kering itu. Ya gini Pak, orang melahirkan itu ternyata tak diora Pak, lemes. Orang baru melahirkan itu bukan hanya tidak punya kekuatan untuk bergerak, tapi lemes dia. Disuruh menggoyangkan pohon kurma. Benih goyangin lente Pak. Oh ini pohon kurma. Abu arajon kurma binyor. Kurma itu raja. Rakyat agulin dah. Benda dah pikir-pikir ini pikir-pikir. Karena bedanya orang soleh itu yang beriman kepada Allah tak mikir kulin tapi mikir perintah. Paham ya? Tak masuk akal Pak. Tak masuk akal. Beda orang yang lapar katibi ibu mari melahirkan sorongun 2 pohon akuli. Takala somba aftar sorong 2 kurma tak kira akuli. Abu raju kurma ini Pak. Raju kurma ini. Abu ion duder menjarang ki ibu orang yang melahirkan. Salah singgung duwi ni ki ibu melahirkan.
wahnan ala wahnin, lemah. Tapi bagi orang yang beriman kepada Allah, memang tak masuk akal antara ngondu korma dan geger korma. Karena iondu pun tak kira geger. Tapi jadi yang perintah Allah. Sepenting perintah agak laku, terserah Allah cek begitu apa lagi gini cerita. Begitupun juga, tak ada hubungan jat memang rezeki pada bajang sembuh ni kata ada tak nyambung jat. Apa tapi cek perintah apa bajang mak. Abahnya perkara rezeki ada bacaan Allah. Nyambung Pak. Jadi setiap yang Allah perintahkan itu pasti baik. Ketika Siti Hajar itu abeli petongkan le Pak, nang sofa bi Marwah, tak ada hubung dengan aing jet memang. Tak nyambung kan? Bodoh orang maju dengan mak bisa jo dengan kulen jodonan mak bisa oleh. Ai, beni aja le nasi penting. Perintah Allah nasi penting. Jadi sa'i itu asalnya bukan lari. Sa'i itu harapan yang tinggi. Itu sa'i namanya. Berharap yang tinggi itu sa'i namanya. Jadi Siti Hajar itu, ini kan Maryam ya. Siti Hajar yang Ismail itu nanti kan bulan haji ya. Jadi itu lari ke sofa. Setelah sofa lari lagi ke Marwah. Sa'i itu asalnya bukan lari kecil, tapi harapan yang sangat tinggi karena mengharap bahkan akan ada sebuah rezeki, air yang akan ditemukan. Alari Pak, alari boleh. Ternyata Allah abri aing beni Maryam bani Hajar senemu, tapi justru Allah kirimkan airnya. Jadi kalau kita sudah usaha, memang tak kutu masuk akal usaha. Yang penting kita taat kepada Allah. Memang Allah tidak mengirimkan mungkin lewat solat kita, lewat usaha kita, tapi Allah akan kirimkan mungkin dari anak kita. Biasanya anak-anak kuliah pakai bis CA atau juta, anak tiba-tiba dapat beasiswa. Nah itulah rezeki dari usaha orang tuanya. Jadi Maryam itu ketika ngunduh karena perintah Allah. Wa huzi ilaika bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyah. Kemudian diberikan kepada Maryam sebuah kurma yang sudah masak. Ayo makan Maryam, makan. Dan nanti ketika sudah selesai makan semuanya, minum. Setelah minum, katanya malaikat Jibril, kalau nanti kamu bertemu dengan seseorang, maka jangan pernah, kamu harus bernazar kepada Zat yang Maha Penyayang, Maha Pemurah, untuk sauma. Nah, ini kita kalau berpuasa itu kan nawaitus sauma wadin. Dalam Quran itu ada sauma, ada siyam. Ada sauma, ada siyam. Kalau siyam, kutiba alaikumus siyam. Kalau sauma, apa bedanya? Kalau siyam dalam Quran itu berpuasa secara keseluruhan. Menahan secara keseluruhan. Menahan untuk berbicara yang kotor, menahan dari makan dan minum. Tapi kalau sauma itu menahan untuk tidak berbicara. Katanya Siti Maryam ini berpuasa, sauma. Nah, kenapa kok makan tadi? Yang dimaksud falan ukallimal yauma insiya. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang pun pada hari ini sesudah kejadian itu. Fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Iki bumi Maryam. Sehingga kaumnya itu melihat anak itu. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Kaumnya berkata, hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar, suatu dosa yang sangat besar karena kamu memperoleh anak tanpa ayah. Katanya
kaumnya. Memang wajib memang mulai lambok jat memang. Kadang si tiketnya kenate dari keluarga tibi, dari tetangga tibi. Mon orang luar tak kenal kan? Misalnya nang perumahan, karena tak ada si kenal apa? Pangiba anak tak ngurus selain itu. Tapi mun pas boleh rentis, pagi ba adol lah fitnah ya. Mun nang perumahan kan tak ngurus macam orang ya. Ya ukhta Harun, hai saudara perempuan Harun. Ia adalah seorang laki-laki yang soleh. Hal ini berarti Maryam pun serupa dengannya dalam hal memelihara kehormatan. Ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun. Katanya Bani Israel waktu itu, Harun itu saudaramu adalah orang soleh. Begitupun kamu orang soleh. Yang orang solihah yang selalu menjaga kehormatan kamu. Maka na abuki imra'a sau'in, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang buruk, bukanlah seorang pezina. Wa ma kanat ummuki baghiyya, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pelacur, bukan pula seorang pezina. Maka dari manakah anak ini? Fa asyarat ilaihi, maka Maryam mengisyaratkan kepada kaumnya, ilaihi, seraya menunjuk kepada anaknya. Kan Aceh tak mau bicara. Ketika ditanya Akin repot kan saya jawab. Akhirnya Maryam mengisyaratkan telunjuknya, nunjuk kepada anaknya, supaya mereka bertanya pada anaknya Maryam. Tapi tak berbicara. Qalu kaifa nukallimu, mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak yang masih kecil? Man kana fil mahdi sabiyya, yang masih kecil berada dalam ayunan. Jadi Maryam itu tidak bicara, cuma nunjuk saja. Akhirnya setelah orang ini mengatakan, bagaimana aku bertanya pada seorang anak kecil yang masih ada di fil mahdi sabiyya, di atas ayunan. Langsung Isa alaihissalam berkata, qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Allah, bila Allah kesokan, langsung Isa berkata, qala inni Abdullah, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Ingat Pak ya, kebanggaan terbesar yang diakui oleh para nabi dan rasul, Abdullah. Karena cita-cita inilah yang paling tinggi dalam kehidupan kita, dan predikat inilah predikat paling tinggi dalam kehidupan kita. Kalau kita mendapatkan Abdullah dalam kehidupan kita, kita menjadi hamba Allah, maka setelah kita meninggal, maka titel paling awal akan diberikan almarhum. Tapi kalau kita tidak menjadi hamba Allah, malah menjadi hawa nafsu misalnya, maka akan menjadi al-man'un, orang yang dilaknat oleh Allah. Seperti siapa? Qarun, Fir'aun laknatullah alaih, Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab. Ataniyal kitabah, dia memberiku Alkitab, yakni kitab Injil. Waja'alani nabiyya, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Jadi waktu kecil, kalau Yahya kemarin diangkat oleh Allah sekitar umur 3 tahun.
Yahya dengan Nabi Isa ini umurnya tidak jauh beda, Pak. Maryam ini ponakannya Zakaria. Kalau Yahya anaknya Zakaria, berarti Yahya sama Zakaria ini Yahya sama Maryam ini sepupu. Isa dengan Yahya itu berarti ponakan sepupu. Connect. Ini. Hanna ini punya suami namanya Imran, punya anak namanya Maryam. Nah, Maryam ini punya paman namanya Zakaria. Zakaria punya anak namanya Yahya. Berarti Maryam sama Zakaria sama Yahya ini sepupu. Maryam punya anak namanya Isa. Berarti Isa ini ponakan sepupunya kok ponakan sepupunya Maryam? Ponakan Zakaria. Ponakan sepupu. Iya, Isa itu ponakan sepupunya Yahya, bukan Zakaria. Wa ja'alani nabiyya, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Tapi kalau yang Yahya itu kemarin yang dimaksud dengan diberikan kitab, ya Yahya hudhil kitaba biquwwah, itu kitabnya yang dimaksud adalah Taurat. Taurat, bukan Injil. Nabi Yahya itu adalah kalangan dari Bani Israel, dari Yakub, keturunan Yakub. Nah, setelah Nabi Musa selesai diutus, kitab untuk Bani Israel itu kitab Taurat. Jadi kitab yang disuruh ambil kepada Yahya itu Taurat. Karena Yahya tidak diberikan kitab. Nah, kalau ke Isa diberikan kitab Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan dijadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntuh, dan dia menjadikan aku seseorang yang diberkati di mana saja aku berada. Maksudnya dia menjadikan diriku seorang yang banyak memberi manfaat kepada manusia. Ungkapan ini merupakan berita tentang kedudukan yang telah dipastikan baginya. Jadi Isa itu sudah memastikan ungkapan bahwasanya suatu saat dimanapun dia berada, dia akan bermanfaat di tempat itu. Wa awsani bis salati waz zakah, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat, waz zakah, dan menunaikan zakat. Jadi Allah memerintahkan kepadaku, katanya Isa alaihissalam, untuk melakukan kedua hal tersebut. Makanya madum tuhayya, selama aku hidup, maka dua ini sangat spesial, yaitu sholat dan zakat. Sedekah juga masuk ke dalam makna zakat tadi. Wa barram biwalidati, dan berbakti kepada ibuku. Maksudnya